حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segenap para pemirsa, wabil khusus pendengar dan pecinta dari Front TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian. Tujuannya untuk apa? Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barometer orang itu sukses mendapatkan hasil di bulan Ramadan, yaitu dengan dia meningkatkan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan itu terambil dari kata Ramadan yang madu Ramadan, artinya pembakaran, yang dimana nafsu kita dibakar. Nafsu kita dibakar, nafsu lawamah kita dibakar, nafsu amarah kita dibakar, untuk kita senantiasa tidak mengikuti hawa nafsu, untuk semata-mata meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena takwa ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, laksanakan segala perintah-perintah Allah dan jauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan dalam satu hadisnya, apa kata Nabi? Alaika bitaqwallah fa innahu juma'u kullil khair. Harus wajib bagi engkau bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya takwa itu kumpulan dari segala kebaikan-kebaikan. At-taqwa miftahul khair. Takwa itu kuncinya segala kebaikan-kebaikan, ibadallah. Maka dari itu, kita orang-orang yang sukses di bulan Ramadan, orang-orang yang bisa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa tidak hanya cuma melaksanakan perintah Allah, enggak hanya cuma untuk melaksanakan enggak cuma hanya untuk menjauhkan larangan Allah, tapi takwa yang kedua yaitu mereka-mereka yang berkata jujur. Mereka-mereka yang enggak berdusta, yang sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan syadidah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan syadidah, dan berkatalah dengan perkataan yang benar, berkatalah dengan perkataan yang jujur. Artinya orang yang takwa itu dia berani mengatakan yang hak-hak meskipun itu pahit. Yang jujur dia katakan, yang hak dia katakan, yang batil dia juga katakan. Dia tidak mencampurkan hak dan batil. Sebagaimana Allah katakan, wala talbisul haqqo bil batil, janganlah engkau mencampurkan hak dan batil. Dan inilah orang yang bertakwa. Jadi dari ayat ini, kalau orang melaksanakan perintah Allah saja, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia tidak berjudi, dia tinggalkan segala larangan Allah, tapi masih dia berdusta, masih dia berbohong, masih dia melakukan kecurangan, yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, maka dia belum disebut orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ibadallah, saya teringat di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, yang dikatakan dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, Imam Qusyairi mengatakan apa? Bahwasanya janganlah engkau menganggap bahwasanya dengan engkau melakukan kebenaran, lalu engkau takut untuk mengatakan kebenaran, takut membahayakanmu dengan kebenaran itu, lalu engkau tutup kebenaran, engkau menganggap itu manfaat bagi kamu.
Atau sebaliknya, yaitu janganlah engkau berdusta, karena dengan engkau menganggap kau berdusta itu bisa menyelamatkanmu. Tidak. Jangan kau punya pikiran seperti itu. Engkau benar, engkau takut dan engkau berbohong dengan dalil bahwasanya kebohongan itu bisa menyelamatkanmu. Tidak, justru itu merugikanmu, ibadallah. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qushairiyah dalam kitab Risalatul Qushairiyah. Dan sebagai yang terakhir, sebagai penutup, di bulan Ramadan ini, yaitu bulan yang dimana tempat kita untuk bermujahadah, yaitu bulan untuk kita bermujahadah, bulan untuk kita menempah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berani untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya tutup dalam hadis bahwasanya Nabi SAW mengatakan, apa kata Nabi? Sayakunu min ba'di umara, akan datang nanti setelahku pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin dalam arti pemimpin penguasa, maupun pemimpin-pemimpin umat, maupun kita sendiri sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin diri kita sendiri, wabil khusus pemimpin umat, pemimpin rakyat. Apa kata Nabi? Saya kunu min ba'di umara, akan datang nanti di tengahku, yaitu seorang pemimpin, yakdzibun wa yazlimun, mereka berdusta dan mereka berbuat zalim. Tapi Nabi katakan, faman saddaqahum bikadzbihim, barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka, wa anahum ala zulmihim, dan menolong kezaliman mereka. Artinya kita tahu pemimpin ini dusta, bohong, curang, tapi kita benarkan. Atau kita tahu pemimpin ini zalim tapi kita bela. Nabi katakan, falaisa minni, maka aku bukan darinya. Falaisa minni, maka dia bukan dariku. Walastu anhu, dan aku bukan darinya. Walam yarid alal haud, dan dia nanti di hari kiamat tidak akan datang di telaga Kausarku, ibadallah. Inilah mudah-mudahan insyaallah dengan kita puasa Ramadan, kita menambahkan ketakwaan kita pada Allah, melaksanakan perintah Allah, jauhi segala larangan Allah, dan kita berani mengatakan yang hak meskipun itu pahit, semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, dan ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak wabil khusus kepada Front TV. Mudah-mudahan menjadi media yang bisa mempererat persatuan umat, media yang bisa memberikan informasi-informasi perjuangan, media yang betul-betul jujur memberitakan apa adanya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.